guys, balik lagi nih dengan gue Melisa di channel Top TV. Nah, hari ini Mel bakal nge-review lagi ya untuk mobil yang lagi ready stock di Otofam. Ada Toyota Fortuner VRZ tahun 2018 untuk pemakaiannya sendiri ini di 2019. Nah, Fortuner yang kali ini Mel bakal review itu dia double disc brake. So, penasaran kan review seperti apa? Yuk, stay tune dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Cuplikannya. Ini dia mobilnya guys. Nah, langsung aja ya kita mau review mobil Toyota Fortuner VRZ ini. Nah, kalian bisa langsung lihat di bagian grill depannya. Kalau Fortuner tuh dia nggak banyak embel-embel ya guys, karena dia tuh cukup elegan menurut Mel. Ditambah lagi di bagian tengah dia ada emblem Toyota. Terus untuk lampunya, nah kalian bisa lihat ini posisinya lampu hazardnya kita nyalain ya supaya kalian bisa lihat untuk lampu hazardnya. Untuk bagian lampu depan ini yang pasti sudah LED ya guys. Nih kalian bisa lihat tuh untuk TRL-nya juga ini cantik banget ya, bulat-bulat seperti ini yang kecil. Yang besarnya ini lampunya, lampu utamanya juga udah keren karena dia warnanya sudah yang putih ya. Lalu kita ke bagian fog lamp. Di sini fog lampnya dia juga sama sudah LED. Jadi di Toyota Fortuner 2018 tuh paling enak deh karena udah semuanya udah serba canggih ya guys. Yuk sekarang tanpa berlama-lama lagi kita mau lanjut ke bagian bannya. Oke guys, langsung lanjut ya kita ke bagian sampingnya. Nah di bagian sampingnya sebelum kita turun ke bawah nih ke bannya, kita mau lihat dulu untuk bagian bodi samping. Nah, kalau teman-teman bisa ngeliat nih ya di bagian bodi samping tuh lekukannya nih. Tuh. Lekukannya tuh ya cantik banget. Terus di bagian kap mesin juga terlihat nih untuk lekukannya sampai ke bagian tengah sini. Nah, untuk Toyota Fortuner ini tuh di bagian bodinya tuh menurut Mel dia cukup modis ya karena lekukan-lekukannya tuh cukup rapi, terus juga lebih menarik gitu ya karena kan setiap tahun dia selalu upgrade terus kan untuk mobilnya tersebut. Mel sangat menarik sih kalau mobil Fortuner ini jujur. Langsung kita lihat di bagian bawah untuk bannya. Di sini bannya dia menggunakan Dunlop nih ya guys. Terus untuk ukuran bannya sendiri kita lihat ya. Ukuran bannya di 265 per 60 dengan ring 18. Nah, untuk velgnya nih juga cukup cantik ya menurut Mel. Karena dia velgnya ini warnanya silver gitu. Oke sih untuk velgnya. Dan untuk teman-teman yang pasti kalau kalian tahu ya mobil seperti Fortuner ini dia tuh pasti 1 tahun banting. Terus kedua kalian bisa lihat ground clearance-nya nih. Tuh jauh banget. Jadi masih aman dan tinggi ya. Untuk bawa mobil perang cocok banget sih. Oke guys, nah langsung aja kita ke bagian samping. Di bagian lampunya kalian bisa lihat nih ada sein-nya. Oke. Terus dia juga sudah retract ya guys. Jadi kalian elektriknya tuh bisa di bagian mirrornya. Yuk kita langsung lanjut ke bagian samping. Nah untuk handle pintunya ini warnanya silver. Terus di bagian atas nih dia ada tempat buat kalian taruh barang-barang gitu ya guys. Nah kalian bisa lihat nih di bagian atapnya. Lalu untuk di bagian bawahnya, nah footstepnya nih tuh enak nih. Kalau kalian misalnya mau taruh barang langsung kalian injek, kalian tinggal naik seperti ini. Gitu deh. Oke guys. Yuk sebelum kita lanjut ke bagian belakang, Mel mau kasih tahu nih. Di bagian belakang, nah ini remnya tuh dia sudah double disc brake ya di rem belakangnya. Jadi dia menggunakan di rem bagian belakang. Lanjut kita mau ke bagian
belakangnya nih. Oke guys, langsung kita mau ke bagian belakang nih ya. Untuk lampunya kita bisa langsung lihat, lampunya ini dia juga sudah LED dan ada sein-nya juga yang sedang menyala. Terus juga dia ada emblem Fortuner, emblem Toyota. Di bagian bawah dia tuh ada ban serepnya ya guys, di bagian bawah sini. Nih kalian bisa lihat. Yuk kita mau buka di bagian bagasinya. Kalau 2018 tuh dia semuanya udah serba elektrik ya, power back door dan juga ada kamera mundurnya. Oke, nah sekarang Mel sudah di bagian belakang. Kita bisa langsung lihat ya di bagian belakang tuh memang nggak bisa taruh banyak terlalu barang. Tapi untuk bagian kursinya kalian bisa lihat nih di dalam kabin tuh bisa muat banyak banget orang. Untuk kalau kalian mau taruh barang-barang lagi, kalian bisa turunin kursi ini ya guys. Sekarang kita mau langsung ke interiornya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya nih ya. Langsung aja kita mau review bagian interiornya. Yang pertama kita lihat di bagian door trim. Nah di bagian door trim ini tuh dia warnanya hitam guys. Lalu untuk di bagian pengemudi kalian udah pasti tahu ya. Karena kan nggak bakal jauh-jauh deh dari banyak tombol ya. Ada tombol untuk window, terus untuk lock dan unlock si kabin. Dan untuk mengatur si elektrik di spion. Oke, terus kalian bisa langsung lihat nih di bagian sampingnya ada pegangan juga nih. Kalau misalnya kalian mau naik, kalian tuh bisa langsung pegang ini, supaya bisa langsung duduk gitu loh guys. Nah, lalu kita mau langsung lihat di sini ada speaker kecil. Oke, yang pasti dia sudah start stop engine ya guys. Nah, ini kuncinya Mel taruh di sebelah sini. Oke, kita mau lihat nih di bagian setirnya. Wow, ini masih mulus banget guys. Ini dia tuh ada wooden panelnya gitu. Oke, terus di bagian sampingnya nih kulit. Ada logo Toyota. Nah, ini ada banyak sekali tombol ya guys. Ini tombol apa aja? Ini tuh yang pertama tombol untuk low dan high si volume. Lalu ini juga connect phone. Ini juga untuk mengatur di bagian speedometer. Nah, banyak sekali ini guys, kalian bisa atur ya. Nih kalau misalnya kalian nggak mau, kalian bisa tinggal naikin. Kalian bisa lihat nih range-nya berapa. Terus kalian bisa juga lihat eco saving-nya dan lain-lain. Oke. Nah, untuk odometernya, ini kilometer ya. Kilometernya dia tuh di 25.000. Nah, kelihatan nggak sih guys di sini? Kelihatan dong. Nah, ini dijamin real asli kilometer ya guys. Baru 25.000 karena Autofam menjamin kilometer tidak pernah dilebih-lebihkan atau dimundurkan. Catat ya guys. Oke guys, nih untuk di bagian kursinya, ini kalian kalau mau lebih maju bisa ya. Dia sudah elektrik. Kalau mau lebih tinggi nih kursinya tuh, bisa nih seperti ini. Nah, ini udah mentok banget ya Mel tingginya. Kita tinggal turunin lagi. Lalu untuk mau lebih bersantai bisa seperti ini. Nah, mau lebih tegak juga bisa guys. Oke, majuin lagi. Nah, untuk yang di sebelah sana dia belum elektrik ya guys. Jadi masih yang manual biasa. Oke, langsung kita mau ke bagian dashboard. Di sini dashboardnya yang pasti dia masih plastik ya guys, cuman yang di bagian atasnya speedometer dia tuh yang sudah soft touch. Oke, kita mau langsung lanjut nih guys ya ke bagian tengah. Di sini di bagian tengah kalian bisa langsung lihat ya, dia tuh head unitnya juga sudah cukup lebar. Nah, cukup enak nih kalau head unitnya seperti ini. Lalu ada lampu hazard dan ada jamnya juga di sini. Oke. Pengaturan untuk AC-nya enak deh kalau kalian nih pakai head unit yang sudah lebar ya, karena ada apa aja di sini tuh. Dia ada Bluetooth, ada connect media, aplikasi nih dan lain-lain gitu ya guys nih. Dan ini sudah touchscreen, navigasi juga ada, Toyota Move juga ada. Wih, canggih banget nih mobil. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian bawah. Di sini ada pengaturan AC untuk rear-nya. Nah, kalian bisa pencet tombol AC dulu untuk biar supaya nyala AC-nya. Mau front, rear, off juga bisa. Temperaturnya nih, jadi satu temperatur aja ya, jadi nggak bisa diatur dual zone gitu. Oke, lanjut di bagian bawah. Ini ada untuk cas ya. Oke, cas. Terus di sini juga ada tempat taruh barang kecil. Lalu untuk bagian cup holder, ini kalian bisa lihat ya, ini wooden panel ya.
aksen-aksen kayu. Nah, cup holdernya di sini 2. Oke, untuk transmisinya dia otomatis. Lalu di sini ada eco mode sama power mode. Kalian bisa atur nih kalau eco mode, nanti bisa ada muncul tuh seperti itu. Eco mode. Oke. Lalu di bagian boxnya di tengah. Nah, ini dia tuh cukup dalam ya. Bisa taruh barang-barang juga. Oke. Sekarang kita mau langsung lanjut ke bagian atas. Di sini ada buat kalian ngaca nih sambil ada lampunya juga. Lalu di sini kalian atur untuk lampu bacanya. Nah, kalau ini mati posisi nyala. Kalau ini posisinya nyala sampai nanti kita ke belakang aturnya. Oke, kita atur yang depan dulu. Terus kita bisa lihat di atas ini ada taruh buat kacamata ya. Ini posisinya mau nyalain ya biar lebih terang. Oke guys, nah di bagian bawah setir ini tuh dia ada pedal shiftnya ya guys. Nah jadi lebih enak sih kalau pakai pedal shift seperti ini. Terus di bawahnya jangan lupa ini ada cruise control gitu ya. Jadi kalian bisa atur di bagian bawah. Dan untuk apa tuh namanya, teleskopiknya, sebentar ya, Amel turunin dulu. Nah ini tuh bisa naik. Nah ini udah teleskopik guys, jadi udah enak banget deh ya. Kalian bisa atur senyaman kalian. Oke, kita lock lagi. Kita dorong ke atas. Oke, sekarang kita mau lanjut nih ya kita lanjut ke bagian dashboard yang paling ujung. Di sini kita bisa langsung lihat dashboardnya. Ini tuh dia yang soft touch gitu ya, ada emblem Fortuner. Ini bisa kita tekan nih emblemnya. Tara, buka seperti ini. Di bagian bawah juga kita bisa buka. Tara, seperti ini ya guys. Nah, dia tuh masih ada lengkap. Buku pedoman sama ada buku servisnya. Jadi ini masih lengkap dan aman banget. Nanti buat teman-teman juga kalau teman-teman yang beli Fortuner ini. Oke. Sekarang kita mau lanjut nih ya ke bagian yang belakang. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interior yang penumpang di bagian pertama nih ya guys, karena kan yang di belakang kedua nih. Langsung aja Mel mau review di bagian penumpang yang lagi Mel duduk nih. Wah, kalau di bagian Fortuner tuh apa sih yang diraguin lagi ya? Apa sih minusnya? Kayaknya hampir nggak ada ya minusnya guys. Satu, di bagian untuk eksteriornya itu udah cukup oke banget ya, menarik. Terus di bagian depan nih yang tadi udah Mel review, fiturnya lengkap semua. Terus udah gitu head unitnya juga sudah yang model baru karena dia sudah model lebar. Nah sekarang Mel sudah di bagian penumpangnya. Apa sih yang dirasain? 1, nyaman banget. 2, nyaman banget. 3, pasti nyaman banget. Karena gak ada lagi kata-kata untuk mengungkapkan ya di bagian penumpang ini. 1, kalian bisa lihat nih untuk warnanya ini interiornya brown ya. Jadi kalau menurut Mel interior yang warnanya brown itu dia tuh lebih warm, lebih hangat gitu ya rasanya. Dan kayaknya tuh lebih gimana ya, lebih bikin nyaman banget gitu loh guys. Oke, langsung kita mau lihat nih di bagian tengah. Ini masih bisa diturunin ya guys untuk armrestnya. Nah seperti ini. Terus juga cup holdernya, tring, bisa dikeluarin. Nah bisa taruh minuman kalian dan sambil bersantai seperti ini. Nah ya kan gak perlu diraguin lagi nih mobil Toyota Fortuner. Terus kita mau langsung lanjut di bagian atas nih untuk pegangan tangannya seperti biasa di sini. Untuk di bagian atas ini ada AC juga. Nah sekarang kita ke bagian tengah nih ya guys. Di atas nih ada lampu baca, namanya lampu tengah. Di sini kalian bisa matikan kalau nggak mau pakai seperti ini. Kalau mau dipakai tinggal dinyalain aja. Oke. Terus untuk pengaturan AC-nya di tengah nih juga ada. Jadi di bagian tengah sama di bagian belakang itu pengaturannya dari sini nih untuk fan-nya ya. Kita bisa atur di sini yang bisa anginnya mau sekencang apa. Terus kalau kalian nggak mau pakai bisa tinggal off aja. Oke. Ini Mel nyalain aja ya posisinya biar supaya lebih terang. Kalian bisa langsung lihat nih untuk di bagian interiornya. Oke, kita mau lanjut di bagian belakang. Di sini tuh dia ada taruh barang lagi ya guys. Jadi ini tuh ada tempat gitu. Nah, buat kalian taruh handphone, buku, majalah dan lain-lain itu bisa banget di sebelah sini. Terus juga di bagian depan nih ada tempat baru taruh barang yang kecil. Sama ini ada cas lagi. Nah, asik banget kan, bisa sambil main handphone, terus bisa bersantai gini ya kan, enak banget. Terus apa lagi yang mau Mel review ya? Menurut Mel sih udah cukup ya sekian untuk review Fortunernya. Kalian bisa lihat ke bagian belakang itu sama juga, nggak terlalu sempit lah, di belakang tuh juga cukup enak kalau kalian misalnya mau bawa mobil Fortuner ini, mau bawa pergi jauh, keluar kota, asik banget. Mobil ini tuh cap jempol banget. Oke guys,
sekian untuk reviewnya. Penutupannya Mel kali ini di bagian interior ya. Biasa kan penutupan di bagian eksterior. Nah, untuk mobil Toyota Fortuner VRZ 2018, pemakaiannya di 2019. Kilometernya tadi Mel sudah infokan di 25.000. Oke, itu kilometer asli guys. Jadi Mel ingetin sekali lagi, AutoFam tidak pernah melebih-lebihkan kilometer atau mundur-mundurkan kilometer, itu kita tidak pernah. Jadi hoax ya kalau kita, maksudnya ada yang pernah bilang seperti itu, kita tidak pernah, karena kita berani sekali bawa mobil ini cek ke bengkel resmi. Kalau teman-teman sudah dalam payment ya, kita akan jamin mobil ini bebas tabrak, banjir, dan kilometernya pasti asli. Oke, untuk penjelasan mobilnya seperti yang tadi Mel sudah jelaskan. Sekarang Mel mau informasikan untuk pajaknya. Nah, pajaknya ini dia udah super duper panjang banget di bulan 2 tahun 2021. Lalu yang terakhir nih, harganya pasti teman-teman nanya ini ya, harganya buka berapa sih? Nah, sorry banget kalau teman-teman suka komen di kolom komentar harga netnya berapa, buka harga berapa. Kalau kalian serius, kalian bisa langsung aja telepon ke salesnya atau ke website kita. Oh ya, sebelum ke telepon salesnya, harganya kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya kalian bisa langsung aja telepon Mel langsung ya di nomor bos ini di 08138 94 kali 077. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat katalog-katalog kita lebih lanjut atau yang lainnya, karena AutoFam tuh ready stock banyak banget ya guys, baik mobil Eropa maupun Jepang. Kalian bisa langsung cek aja website kita yang ada di bawah sini di www.autofam.net. Nah, kalian bisa lihat sepuasnya, lalu bisa tanya-tanya langsung ke Mel untuk posisinya ada di mana mobilnya, lalu untuk harga kreditnya kalian mau hitung simulasinya boleh, karena posisinya nih AutoFam dia ada 2 tempat, di Mangga 2 Square dan di Cibubur. So kontak dulu salesnya ya kalau kalian mau datang. Oke guys, terima kasih kalau kalian udah ngikutin review Fortuner kali ini dari awal sampai habis. Tetap like, komen, dan subscribe channel AutoFam TV ya guys, supaya kita semakin bisa berkembang lagi dan belajar lagi lebih baik. Thank you guys.